Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tutor mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi serta rekan-rekan sekalian. Selamat datang di presentasi Peca Kuca saya hari ini. Nama saya Ade Tatang Sofian, NIM saya 0566848627. Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Sebagai bagian dari studi kami di Universitas Terbuka, fokus utama kita adalah pada transformasi ruang dan implikasinya bagi tata ruang kota. Bentuk dasar perkembangan kota. Konsep dasar perkembangan kota yang kita gunakan merujuk pada pemikiran Doxiadis tahun 1968. Kota tidak hanya tumbuh, tetapi juga berubah. Doxiadis membaginya menjadi dua bentuk dasar. Satu, pertumbuhan atau growth. Ini adalah ekspansi fisik kota keluar atau penambahan luasan. Dua, transformasi atau transformation. Ini adalah perubahan fungsi atau kepadatan yang terjadi di dalam wilayah kota itu sendiri. Di dalam kota Bandung, kita melihat dampak langsung dari keterkaitan ini. Permasalahan utama. Permasalahan yang kami identifikasi di kota Bandung sangat mendasar. Pembangunan masyarakat sering melanggar ketentuan yang berujung pada kondisi tidak sesuai dengan ruang manfaat. Pelanggaran ini memicu pergeseran fungsi ruang yang tak terkendali, terutama di area-area yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi cepat. Proses perubahan fungsi lahan dapat dianalisis melalui 4 tahapan suksesi ekologi guna lahan. Tahap 1, penetration. Di sini fungsi baru misalkan komersial yang dimiliki warna merah mulai masuk satu persatu ke dalam kawasan yang didominasi oleh permukiman yang diwakili oleh warna hijau atau existing. Ini adalah awal dari konflik kepentingan ruang. Tahap 2, impasin. Setelah sukses masuk, fungsi komersial tersebut mulai menyebar dan merambah ke petak-petak lahan di sekitarnya. Jumlah fungsi komersial meningkat dan mulai mengancam dominasi fungsi permukiman. Proses terus berlanjut ke tahap yang lebih serius, tahap ketiga, dominasi. Fungsi komersial baru kini menjadi dominan di kawasan tersebut. Meskipun permukiman masih ada, pusat aktivitas telah bergeser ke arah komersial. Tahap keempat, suksesi. Ini adalah tahap akhir di mana fungsi permukiman lama telah hampir sepenuhnya digantikan oleh fungsi komersial, menciptakan lingkungan dengan karakteristik baru yang mungkin berbeda jauh dari rencana awal tata ruang. Dampak negatif transformasi. Dampak dari transformasi tak terkendali sangat luas. 1. Sosial dan budaya. Terjadi pergeseran nilai dari munculnya permukiman yang tidak layak huni di area padat. 2. Ekologi. Penurunan ruang terbuka hijau dan pembangunan di daerah tangkapan air menyebabkan banjir. 3. Struktur kota. Overload jaringan jalan akibat aktivitas komersial baru menciptakan kemacetan akut. 4. Ekonomi. Meskipun menghasilkan aktivitas transformasi ini, seringkali menciptakan pasar atau aktivitas ekonomi informal yang tidak terorganisir dengan baik. Urgensi. Urgensi kajian ini adalah karena kita memerlukan identifikasi guna lahan yang akurat untuk memahami pola dan aktivitas pemanfaatan ruang spesifik pada suatu versi lahan. Tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran survei ini untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan dan menganalisis karakteristik guna lahan dalam variasi kegiatan di Kota Bandung. Dan identifikasi karakteristik guna lahan dan variasi kegiatan di setiap kategori lahan, lalu menganalisis
perkembangan kegiatan berdasarkan struktur ruang, lingkup kegiatan, dan pendekatan atau metodologi. Kajian ini berlokasi di Kota Bandung dan mencakup 6 wilayah pengembangan. Durasi penelitian ini adalah 1 semester dengan 5 tahapan kunci. 1. Pemahaman dan perumusan masalah dengan fokus mengidentifikasi kesenjangan antara rencana tata ruang dengan realitas lapangan. 2. Penentuan kebutuhan data, populasi, dan sampel, yaitu menentukan data apa yang dibutuhkan atau data spasial, data sekunder RT/RW, dan hasil survei, siapa yang akan disurvei, dalam hal ini populasi, dan berapa banyak unit lahan atau responden yang akan diamati. 3. Penyusunan perangkat survei dengan mendesain alat ukur atau instrumen penelitian, contoh, menyusun kuesioner observasi di lapangan untuk mencatat jenis kegiatan aktual. 5. Pengolahan data hingga interpretasi sederhana. Tahapan pengolahan data merupakan skema tahap-tahap mengerjakan. Skema ini mencakup semua langkah penting yang diperlukan dari data mentah hingga hasil akhir yang dapat diinterpretasikan. Warna hijau tua atau terang yang mewakili kawasan lindung, seperti ruang terbuka hijau atau RTH, sempadan sungai, kawasan resapan air, kawasan yang melindungi sumber daya alam. Poin kedua, warna kuning atau orange muda yang mewakili kawasan permukiman kepadatan rendah hingga tinggi. Memang zona tempat tinggal atau perumahan. Bisa aja kita memakai warna berbeda, misalkan kuning lebih cerah atau gelap, menunjukkan tingkat kepadatan penduduk atau bangunan yang diizinkan. Hasil atau output yang diharapkan dari kajian ini memiliki nilai praktis yang tinggi. 1. Laporan hasil survei yang komprehensif. 2. Data spasial guna lahan yang terperinci dan akurat dengan menyajikan peta guna lahan aktual yang sudah diolah. 3. Data ini nantinya akan siap pakai untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Untuk menormalkan kondisi ketidaksesuaian guna lahan yang tinggi di wilayah perencanaan inti Kota Bandung, diperlukan serangkaian rekomendasi yang terintegrasi mencakup aspek regulasi, yaitu penyusunan peratusan zonasi rencana detail tata ruang atau RDTR. Percepatan rencana RDTR Kota Bandung harus menetapkan batas KDB, KLB, dan KDH yang lebih ketat. 2. Penegasan RTH atau ruang terbuka hijau publik dan privat. Terapkan sanksi progresif bagi pengembang atau pemilik rumah di kawasan permukiman yang melanggar ketentuan KDH. 3. Penertiban dan penegasan ketentuan KDB atau KLB. Kesimpulan, identifikasi guna lahan penting dalam memahami dinamika perubahan ruang. Kajian ini memberikan dasar analitis untuk perencanaan kota yang berkelanjutan. Hasil dapat digunakan pada tahap perencanaan lanjutan. Adapun dampak dari kebijakan yang tepat dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. 1. Efisiensi ruang maksimal, maksudnya berarti penggunaan setiap jengkal tanah di wilayah inti yang merupakan area padat dan terbatas dilakukan secara optimal, terencana, sehingga kemacetan parah dapat dihindari. Poin kedua, peningkatan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan adalah dampak langsung dari pengurangan penyimpangan di zona lindung. Poin ketiga,
Stabilitas sosial ekonomi. Kebijakan tata ruang yang tepat, yaitu penegakan RT/RW yang berhasil, akan menghasilkan stabilitas sosial ekonomi karena kebijakan tersebut berfungsi sebagai regulator keadilan, kepastian, dan kualitas hidup. Demikianlah paparan pecakut saya hari ini. Sebagai penutup, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya harap identifikasi karakteristik guna layan ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik di Kota Bandung. Saya akhiri presentasi hari ini. Walaupun saya percaya banyak kekurangan dalam presentasi ini, saya harap rekan-rekan ataupun Bapak Ibu tutor dapat memberikan motivasi atau saran yang mendukung untuk saya. Demikian pemaparan yang bisa saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.